Shalom, puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang sejati, dan pengharapan kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita terus punya semangat yang baru setiap hari. Kita percaya pergumulan, tantangan, dan masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak berjuang sendiri. Karena kita mau fokus kepada Tuhan, karena kita percaya ada kekuatan Tuhan, karena kita terlalu yakin bahwa kuasa Tuhan lebih daripada sanggup untuk memberikan jalan keluar demi jalan keluar dalam hidup ini. Ayo tetap setia, tetap terus bersandar kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar menghadapi dunia ini, karena ada Tuhan menyertai kehidupan engkau, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan-kemenangan iman bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda malam hari ini dengan berkat-berkat Tuhan yang sangat-sangat indah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan saat ini dengan tema fokus kepada Tuhan. Diajak oleh Tuhan agar kita fokus kepada Tuhan lebih dan lebih sungguh lagi. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon agar Tuhan berbicara kepada kami, menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami, agar kami terus belajar untuk fokus hanya kepada Tuhan saja, karena kami percaya jalan keluar hanya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat J-Pro Community, kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus hadir, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan mengajar kita, Tuhan mengajak kita agar kita selalu berpikir untuk perkara-perkara yang di atas. Memang ada pertanyaan yang menarik tentang hal ini. Kita tinggal di bumi, tapi kenapa kita harus memikirkan perkara-perkara sorga? Menarik bukan? Kan kita ada di bumi, ya sepantasnya lah, selayaknya lah kita mikirin juga urusan-urusan yang ada di bumi. Tetapi Tuhan lain. Tuhan bukan begitu pendapatnya untuk Anda. Tuhan punya pendapat yang berbeda. Tuhan minta Anda, meskipun memang kita ada di bumi, ada di dunia ini, tapi Tuhan mengajak kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas, untuk memikirkan urusan-urusan surgawi. Apa maksudnya? Kalau kita ingat doa Bapa kami, kita lihat Tuhan mengajarkan lewat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ini berbicara tentang kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita hidup di muka bumi ini, tapi kita belajar cari tahu kehendak Tuhan, cari tahu kehendak surgawi. Dan kehendak-kehendak surgawi inilah yang kita akan praktekkan di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Kehendak-kehendak Tuhan inilah yang akan kita terapkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Artinya Tuhan mau kasih tahu kepada kita, selama kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyaknya kekacauan karena ketidaksempurnaan,
Tuhan mau kasih tahu solusinya untuk tetap survive, tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini adalah kita rajin untuk memikirkan perkara-perkara surgawi dan kita mau untuk mempraktekannya sebagai jawaban di tengah-tengah pergumulan kita di dunia yang penuh dengan onak dan duri ini. Jadi Tuhan mendorong Anda untuk pikirkan, kalau Anda punya masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, mari kita pikirkan. Pikirkan baik-baik, apa sih kehendak surgawi untuk masalah yang sedang saya hadapi? Dan praktekkan itu, karena itu menjadi jawaban untuk pergumulanmu. Begitu juga dalam hal masalah pekerjaan, dalam masalah kesehatan dan sebagainya. Pikirkan kehendak Tuhan itu apa? Perkara-perkara di atas, urusan surgawi untuk urusan begini gimana caranya? Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Ketika engkau temukan, maka lakukanlah itu. Itu akan menjadi solusi untuk masalah keuanganmu, masalah pekerjaanmu, masalah kesehatanmu, masalah untuk engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Terapkanlah itu, dan engkau akan lihat hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana supaya tetap fokus kepada Tuhan? Tetap fokus terus nih, pikiran kita kepada Tuhan. Tentunya kita harus melatih diri memiliki kesungguhan hati. Karena Kolose 3 ayat 1 berkata, carilah perkara yang di atas. Jadi bukan wait and see, bukan hanya diam dan nunggu-nunggu saja, tapi cari. Cari ini bicara tentang ada maunya, ada kesungguhan hatinya. Kita sungguh-sungguh tekun untuk mencari, sungguh-sungguh sabar untuk mencari tahu. Ini masalah tambah hari tambah menghimpit kita nih. Tapi Tuhan, maunya Tuhan apa untuk saya lakukan? Kehendak Tuhan ini apa? Anda cari dengan ketekunan, dengan kesungguhan hati. Pasti engkau akan tetap fokus kepada Tuhan. Dan juga firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya apa? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar pikiran ini jangan tergoda dengan banyaknya urusan di bumi. Sekali lagi ya, pikiran ini jangan tergoda dengan banyaknya urusan di bumi. Karena kita sadar, sampai kita mati pun urusan di bumi tidak akan selesai-selesai. Yang ada adalah hidup kita sudah selesai, tapi masalah di bumi itu ada terus. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, pikiran kita ini, pikirinlah perkara di atas, pikirinlah urusan surgawi. Memang kita ada tanggung jawab di bumi ini, tapi kalau semuanya kita pikirin, gak pernah selesai, saudara. Justru kita rajin melihat masalah dunia ini dengan melihat menurut cara pandang Tuhan. Nah, disitulah pelan-pelan masalah yang satu, masalah yang berikutnya dituntaskan oleh Tuhan. Tuhan juga mau kita sungguh-sungguh untuk menghindari murka Tuhan supaya fokus. Kalau kita lihat Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Biar Anda tetap fokus kepada Tuhan. Jauhi, hindari dengan penuh kesungguhan urusan-urusan kayak gini nih. Urusan-urusan yang menimbulkan murka Tuhan. Enyalah dari hadapan Anda. Maka saya percaya engkau akan fokus di hadapan Tuhan. Ketika kita fokus di hadapan Tuhan, Anda akan merasakan uluran tangan Tuhan. Anda akan merasakan penyertaan Tuhan. Anda akan merasakan campur tangan Tuhan. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena so pasti, orang yang senang melakukan kehendak Tuhan, tentunya berkat yang akan Tuhan berikan. Tentunya kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan hati kami, agar kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan saja, karena itulah solusi jalan keluar dalam hidup kami. Jamah kami, tolong kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan beristirahat, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa melindungi dan menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Dan saya percaya Anda diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.